Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu dosen. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar modul dosen untuk e-learning ya, atau SIAKAT. Di sini ada agenda workshopnya. Pertama acaranya itu persiapan pembukaan, ya ini kita skip. Pengantar modul dosen skip. Ketiga, pengolahan profil dosen ya. Nah, ini yang kita akan bahas cara-caranya seperti apa ya, meliputi melengkapi biodata dosen, baik itu email, foto, profil, keluarga, alamat, tampilan, dan lain-lain ya. Menghubungkan akun Bapak Ibu ke media sosial ya. Namun sampai saat ini e-akademik hanya memfasilitasi menghubungkan dengan Google ya. Terus mengubah password, kemudian pengolahan mahasiswa bimbingan akademik, proses persetujuan KRS. Jadi nanti mahasiswa secara mandiri mereka akan mengambil KRS dan dosen PA, Bapak Ibu selaku dosen PA akan menyetujui KRS-nya ya. Kemudian jadwal perkuliahan, aktivitas perkuliahan, meliputi pengolahan rencana perkuliahan. Nah, ini akan dilakukan oleh koordinator mata kuliah ya, membuat, mengcopy, mengambil, dan lain-lain ya. Selanjutnya aktivitas perkuliahan ya. Nanti di aktivitas perkuliahan ini pelaksanaan perkuliahan, membuat pengumuman perkuliahan ya, seperti absensi, membuat absensi, catatan, memberi materi, tugas ujian, dan lain-lain ya. Selanjutnya lanjut ke aktivitas perkuliahan, meliputi pelaksanaan perkuliahan ya, lanjutan tadi terus kita masuk ke penilaian, dan terakhir bimbingan tugas akhir ya. Oke. Baik, kita langsung saja menuju ke aplikasinya ya. Yang pertama-tama Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke browser ya, entah itu Google, Firefox, atau browser lainnya. Oke, saya coba masuk, saya buat. Bapak Ibu ketikkan alamat e-akademik Poltekkes Palu, yaitu poltekkespalu.eakademik.id ya. Ketikkan enter, enter. Saya hidupkan. Ya, oke, kita masuk ke website. Nah, ini adalah tampilan halaman login e-akademik ya. Untuk memulai, untuk masuk ke username dan password, silakan Bapak Ibu ketikkan username dan passwordnya ya. Username dan password ya, kemarin saya sudah bagikan ke Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu lupa username dan password, hubungi saya ya, hubungi admin rektorat. Baik, saya ambil contoh dosen atas nama Kadar Ramadan ya. Saya
klik login. Nah, ini adalah halaman dashboard ya, atau halaman home. Nah, kemudian tadi kita oke, ini halaman home. Nah, untuk melakukan setting awal pada akun Bapak Ibu, tadi kita pertama merubah password ya. Caranya masuk ke menu pengaturan pengguna, ubah passwordnya. Jadi password yang lama apa, password yang baru juga apa, ulangi password baru ya. Begitu caranya untuk merubah password. Selanjutnya pengaturan biodata. Silakan Bapak Ibu masuk ke menu, klik nama Bapak Ibu di sini. Nah, selanjutnya ini adalah biodata ya. Terdiri dari rincian data, penugasan mengajar. Untuk penugasan mengajar ini silakan Bapak Ibu jika ada arsip dalam bentuk file, SK penugasan mengajarnya boleh diupload ya. Saya misalnya 2020-2021. Semester genap belum ada. Di semester 2000 ini ganjil ya. Saya nomor surat tugasnya, TMT-nya, tanggal berlaku. Upload SK-nya di sini. Terus klik upload, cari nama filenya ya, misalnya. Ya, ini misalnya nama filenya, terus klik open. Oke, ini cara mengupload SK ya, di setiap penugasan semesternya. Kemudian di sini ada mengajar di PT lain. Jika Bapak Ibu mengajar di perguruan tinggi lain, boleh Bapak Ibu tambahkan nama mata kuliah apa ya, SKS-nya berapa, terus nanti SK mengajar di PT lain itu di-upload. Ini adalah tugas belajar. Jadi jika Bapak Ibu punya riwayat tugas belajar, silakan dimasukkan. Ya. Oke. Untuk SK-nya boleh diupload. Kemudian di sini ada kegiatan dosennya. Kegiatan dosen ini meliputi ini contohnya seperti Pak Kadar ini, regional meeting, ini itu bisa diupload. Terus organisasinya, organisasi yang Bapak ikuti, ambil misalnya untuk Bapak Ibu di jurusan kesehatan lingkungan, HAKLI ya. Untuk kebidanan IB, perawat, PPNI. Nanti tinggal dicentang aja kalau misalnya bidang, terus simpan. Oke. Kali ini saya tidak simpan, saya batalkan. Terus di sini ada prestasi dosen. Jadi ini prestasi, misalnya nama kejuaraan ya, Bapak Ibu pernah mendapat kejuaraan apa, silakan diupload, kategorinya apakah internasional, cabangnya ilmiah, olahraga, seni atau lain-lain ya. Terus capaiannya apa, kalau misalnya ada bukti bahwa Ibu pernah menjuarai itu yang diposting, nah, ini linknya dipastikan di sini. Oke, untuk tahun akademiknya silahkan scan foto sertifikat ya, sertifikat prestasinya silahkan diupload. Kali ini saya tidak lakukan, saya batalkan. Di sini ada karya dosen ya, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada karyanya diupload. Nah, ini karyanya dalam bentuk haki nasional atau paten ya, diupload. Di sini ada form kegiatan. Nah,
ini kegiatan misalnya seminar pengabdian masyarakat. Ini seminar-seminar, pohon kegiatan boleh ditambahkan di sini. Selanjutnya ini adalah penelitian. Bapak Ibu silahkan untuk jika mengarsipkan penelitiannya ke Siakat, silahkan diinput ya. Judul penelitian apa, masukkan apakah Kemenkes, pembiayaan, sumber dananya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tutup, simpan, terus tutup ya. Terus di sini ada pengabdian. Nah, pengabdian ini sama seperti itu, mengupload ya, riwayat pengabdiannya. Judul pengabdiannya apa? Oke. Kemudian di sini ada publikasi ilmiah. Ya, publikasi ilmiah saat ini sistem akademik Poltekkes Kemenkes Palu atau akademiknya sudah sinkron dengan Sinta. Namun saat ini belum bisa dilakukan. Nanti kedepannya kita sudah bisa lakukan sinkronisasi. Jadi data yang ada di Sinta akan masuk ke dalam sini, dalam publikasi Siakat. Kemudian di sini ada riwayat pendidikan. Silakan Bapak tambah data kalau misalnya jenjang pendidikan apa gitu, gelar akademik gitu. Terus lakukan simpan. Ini kepegawaian. Nah, ini data kepegawaian. Boleh dilengkapi ya. Boleh dari rincian. Keluarga ya, riwayat pendidikan tadi sudah. Nah, di sini juga ada terakhir adalah penulis buku. Jika Bapak Ibu menghasilkan satu buku, silakan tambahkan judul bukunya apa, ya. Boleh jika ada buku dalam bentuk PDF diupload sehingga nanti mahasiswa bisa membacanya. Oke, jika ada linknya, pastekan linknya di sini. Nama editornya siapa, lalu simpan. Ya, oke, demikian untuk form biodata. Selanjutnya kita masuk ke form e-learning ya, pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online. Silakan Bapak masuk ke menu. Di bagian perkuliahan ini terdiri dari beberapa sub bagian ya. Ya, seperti rencana studi mahasiswa. Rencana studi mahasiswa ini melihat bimbingan PA, mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang aktif, non-aktif, cuti, atau drop out. Dan bisa juga melihat jika mahasiswa belum ambil KS, siapa saja yang sudah ambil KS, siapa saja anak bimbingan Bapak Ibu yang belum ambil KRS. Di sini ada pertemuan dan absensi. Jadi melihat rekapitulasi absensi selama pertemuan, setiap pertemuannya, siapa saja yang hadir, mahasiswanya. Oke. Sini juga ada aktivitas perkuliahan. Nah, untuk membuat aktivitas perkuliahan atau e-learning, silakan Bapak Ibu klik aktivitas perkuliahan ya. Ini adalah penilaian ketika selesai melakukan aktivitas perkuliahan, melakukan penilaian di sini. Terus di sini ada bahan ujian dan sertifikat. Ini maksudnya bahan ujian adalah
bank data soalnya Bapak Ibu ya, boleh diupload, dimasukkan ke sini, nanti kita bahas ini. Cari buku ajar, kebetulan kami maksudnya akademik ini belum terlink ke perpustakaan ya. Terus di sini ada status ruangan, jadi melihat ruangan yang kosong, mengontrak ruangan ya, boleh. Cari data mahasiswa dan pesan ruangan di sini. Terus kemudian dosen pembimbing terdiri dari sub pembimbing akademik PH, pembimbing KKN. KKN ini mungkin ya, ini KKN ya, pembimbing PKL, pembimbing skripsi, revisi skripsi, konsultasi layanan mahasiswa ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat konsultasi layanan mahasiswa, nanti mahasiswa akan mengajukan konsultasi layanan. Kemudian untuk melihat jadwal mengajar ini, kemudian di berikutnya laporan akademik ini terdiri dari laporan jumlah SKS mengajar dosen. Jumlah SKS ini nanti bisa terrekapitulasi apabila Bapak Ibu melakukan absensi ya, di setiap pertemuannya. Ini laporan daftar hasil ujian yang dilakukan secara online atau daring. Ini nanti kita bahas juga. Laporan absensi, jadi laporan absensi Bapak Ibu dan mahasiswanya. Rekapitulasi angket dosen, nanti angket dosen ini di setiap awal semester mahasiswa akan disuguhkan dengan kuesioner angket penilaian dosen untuk melihat hasil angket yang dinilai dosen di sini ya. Oke, kita tadi bahas masalah e-learningnya. Silakan Bapak Ibu selaku koordinator mata kuliah, tugasnya adalah menyeting, mengkonfigurasi aktivitas perkuliahan. Ini adalah tugas dari koordinator mata kuliah. Silakan klik aktivitas perkuliahan. Untuk tahun akademiknya saya misal tahun akademik sekarang 2020-2021 ya. Di sini ada keterangan bahwa ujian tidak dilakukan, belum dilakukan. Diskusi tidak ada, materi juga belum diupload, tugas belum diberikan, audio, video, tapi jumlah mahasiswa sebanyak 37 orang yang ikut dalam kelas perkuliahan. Terus keterangan jumlah pertemuan 0, belum ada pertemuan dilakukan. Terus buku referensi yang diberikan juga 0, buku ajar 0, tugas kelompok juga 0. Jadi belum sama sekali kalau dilihat di sini aktivitas perkuliahan belum dilakukan. Untuk melakukan aktivitas perkuliahan itu, Bapak Ibu silahkan klik form icon detail atau icon tambah ya di sini, silahkan klik. Nah, ini silahkan buat agenda perkuliahannya dulu. Ini masih kosong agendanya. Nah, kita buat, klik agenda. Masih kosong, buat pertemuan di sini ya. Buat pertemuan, pendahuluannya apa, deskripsi pembelajarannya juga di input, capaian kompetensi. Kalau misalnya ada RPS-nya silakan diupload RPS-nya atau SAP. Jika ada absensi manual untuk diarsipkan di sini boleh klik upload absen manual.
Tanggal mulai perkuliahan juga diisi tanggal berapa, misalnya tahun akademik kemarin September tanggal 7 ya, misalnya. Jadi ini adalah awal perkuliahan. Kemudian lewati tanggal merah jika hari libur di centananya. Nah, ini pertemuan jenisnya mingguan. Sistem akan mengenerate secara otomatis pertemuan itu sebanyak 16 kali pertemuan ya. Jika pertemuan ini hanya berlangsung 14 kali, silakan Bapak Ibu klik 14. Karena standarnya 16 ya, klik 16. Oke, setelah itu di sini hapus pertemuan. Apakah mata kuliah ini ada UTS-nya? Centang. Terus apakah ada UAS-nya? Jika ada, centang. Lalu setelah itu simpan. Nah, ini tidak bisa disimpan karena deskripsinya belum diisi. Oke, kita isi saja dulu. Kasih nilai titik. Saya kasih nilai titik aja. Oke, simpan. Ini muncul RPS-nya ya. Nanti di Bapak Ibu silakan diketik. Nah, untuk melebarkan kolom Bapak Ibu tinggal klik lebarkan kolom saja. Nah, saya ulang dulu. Lebarkan kolom seperti ini, pembahasan tentang apa, titik-titik. Terus kriteria indikatornya apa, waktu pertemuan satu berapa lama, terus tugas dan penilaian, bahan kajian, referensi, metode, dan jenis pertemuan. Kalau misalnya pertemuan secara daring, klik daring. Kalau tatap muka, tatap muka ya. Misalnya saya klik secara daring. Oke. Nah, ini berlangsung mulai tanggal 7. Awal pertemuan awalnya tanggal 7 bulan 9 2020 ya. Jam berapa nanti input. Oke, kalau sudah diinput semua sampai 16 kali, silakan Bapak Ibu tinggal klik selesai. Nah, ini nanti sudah terbuat pertemuannya sampai 16 kali ya. Oke. Misalnya Pak Kadar akan selaku koordinator mengupload ya, mengupload materi dulu. Terus di sini ada icon tugas, audio, akses, kalender, absen via QR code, online, absen. Pertama, untuk menginput materi, Bapak Ibu silakan klik materi, ambil materi sebelumnya jika ada, misalnya ini, klik. Misalnya materi itu ada di file, silakan upload materi di sini, ada di file ya. Terus di sini dikatakan bahwa maksimal materi di-upload adalah 1 MB. Jadi kalau Bapak Ibu punya file besar, cara uploadnya lewat upload materi via Google Drive. Klik Google Drive, ambil materinya, terus upload. Oke. Sini jika materi itu dalam bentuk link, Bapak Ibu tinggal tambahkan linknya di sini, pastekan link di sini untuk materi. Ini upload materi via Dropbox, ya, sama dengan cloud. Ya. Oke, kalau sudah memilih materi, silakan dicentang. Misalnya saya centang, terus ambil materi. Ya. Nanti materinya masuk ke dalam sini dan bisa di-download oleh
mahasiswa. Jika ada keterangan di materi ini, silakan Bapak Ibu ketik keterangannya apa. Ini adalah tugas, nanti kita bahas ini. Oke, untuk penguploadan materi selesai. Oh iya, di sini ada materi buku, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan buku yang sudah terpublikasi di Google Book, silakan Bapak Ibu ambil, klik judulnya apa, cari buku di Google Book, ya. Misalnya ini Google Book, ya, berisi buku-buku. Silakan Bapak Ibu ketikkan judulnya, terus cari. Misalnya ini tadi mata kuliahnya komunikasi dalam praktik kebidanan, ya. Ini. Mungkin saya hapus saja karena ambil buku tadi komunikasi dalam praktik kebidanan, cari judulnya komunikasi dalam praktik kebidanan. Nah, ini yang ada di Google Book, daftar buku yang ada di Google Book. Silakan Bapak Ibu lihat dulu bukunya, kalau memang sudah sesuai dengan materi silakan Bapak ambil, ya. Kalau misalnya ini oke, sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan materinya, Bapak Ibu klik centang lalu simpan, ya. Jadi nanti materinya sudah masuk di sini dan mahasiswa nanti bisa membaca buku ini. Oke, penguploadan materi selesai. Nah, nanti kalau sudah klik selesai, nanti bertanda merah di sini ada satu, berarti tadi kita mengupload hanya satu materi, ya. Terus di sini ada klik untuk membuat tugas. Misalnya Pak Kadar dia pertemuan lagi nanti di pertemuan 3. Jadi klik lagi pertemuan 3, ambil tugas, lakukan instruksi tugas. Misalnya saat ini, ya, tanggal 9 bulan itu sampai tugas diberikan selama 2 hari. Berarti tanggal 31 mereka harus selesai mengupload. Nanti nilainya akan kita masukkan ke dalam tugas, ya, yang 20%. Oh ya, ini nanti ini merupakan tugas mandiri, ya, tugas mandiri. Judul tugas mandiri apa? Buatlah apa gitu, ya. Jika tugas ini ada memerlukan file, silakan diupload tugas mandiri perkuliahan. Lakukan instruksi di sini. Oh, ini salah, ya. Harusnya tugas MK saya komunikasi dalam perawatan. Oke, lakukan instruksinya di sini. Misalnya buatlah makalah tentang komunikasi. Oke, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, ini tugas mulai tanggal 21, berakhir tanggal 31, ya. Jamnya jam 16.00 berakhir. Oke. Jika dalam satu pertemuan ini terdiri dari 2 tugas, 2 kali penugasan, silakan Bapak Ibu tambah lagi tugas di sini. Begitu selanjutnya, ya. Ya, karena cuma 1 kali tugas, kita masuk ke sini.
nanti ketika mahasiswa mengupload, keterangannya itu muncul di sini. Ya, siapa mahasiswanya, tanggal uploadnya tanggal berapa. Nanti setelah dia upload, mahasiswa upload tugasnya, Bapak Ibu tinggal download dulu tugasnya, lalu melakukan penilaian atau pemeriksaan tugasnya. Download, diperiksa tugasnya, lalu lakukan penilaian di sini. Apa nilainya? Oke. Ya, untuk bagian tugas saya pikir sudah jelas. Oke. Nanti mahasiswa lihat ada tugas di sini berwarna merah. Terus di sini apabila Bapak Ibu punya video pembelajaran, silakan upload ya. Ini kapasitasnya juga terbatas, cuma 1 mega. Jika Bapak Ibu punya video pembelajaran via YouTube atau di YouTube, Bapak Ibu tinggal tambahkan link audio ya. Oh, ini audio bukan video. Nah, kalau video, misalnya ini video, nanti Bapak Ibu tambahkan link video di sini ya, via YouTube. Nah, sebaiknya jika ada materi video, saran saya diupload dulu di YouTube. Setelah diupload di YouTube, linknya ditambahkan di link ini. Oke. Ya, saya rasa untuk audio video sudah selesai. Ini adalah menu akses di mana kita bisa melihat dosen siapa saja yang sudah mengakses di pertemuan ini ya. Misalnya ini mahasiswa, ini yang daftar yang belum mengakses. Ini persentase akses mahasiswa bisa kita lihat. Nah, ketika yang sudah mengakses ini muncul, nama-nama mahasiswa ini yang sudah mengakses di pertemuan 3 ini, Bapak Ibu klik akses. Jika ingin yang akses dianggap hadir, maka Bapak Ibu tinggal klik akses dianggap hadir. Yang tidak akses dianggap alpha ya. Ya, begitu caranya untuk mengakses ini, sehingga nanti ketika diklik akses dianggap hadir, Bapak Ibu tidak perlu absensi lagi ya. Oke, ini kalender kita abaikan saja. Lalu masuk ke bagian akses via QR code. Jadi ini salah satu cara absensi melalui QR code ya. Biasa absensi ini dilakukan di kelas. Jadi Bapak Ibu buka siakatnya, klik absen via QR code, nanti mahasiswa di smartphone mereka login ke akun siakat mereka, nanti mereka foto ya. Ketika mereka foto, maka secara otomatis mereka dianggap hadir. Nah, supaya bisa berhasil diakses ini, Bapak Ibu harus sesuaikan tanggal saat Bapak Ibu lakukan perkuliahan ya. Tanggal berapa, jam berapa, sampai jam berapa. Nanti untuk kesempatan mahasiswa untuk mengabsen secara barcode ini ditentukan dari tanggal, jam terakhir, jam berapa. Jika lewat jamnya, maka mahasiswa tidak bisa lagi absensi. Oke, selesai untuk bagian QR code. Saya rasa sudah clear. Kita masuk di bagian online. Jadi online ini apabila Bapak Ibu melakukan pengajaran secara video conference ya.
video conference atau tatap muka langsung dengan mahasiswa. Ketika Bapak Ibu klik ini tidak akan jalan karena untuk melakukan video conference itu dilakukan penyesuaian tanggal dan jam dulu. Ya. Di mana cara menyesuaikan jam ini? Silakan Bapak Ibu klik agenda. Tadinya di pertemuan 4 lakukan perubahan tanggal, ya. Misalnya tanggal sekarang itu 29. Saya ambil contoh tanggal sekarang jam 16.25 sampai 18. Misalnya sampai jam 18 ya. Oke, selesai. Klik selesai, maka di pertemuan 4 tadi, pertemuan 3 ya. Pertemuan 3, coba kita ulang dulu. Tadi saya masuk di pertemuan 4, harusnya di pertemuan 3 ya. Saya pertemuan 3 tanggal 29 hari ini. Jam 16.25 sampai 18. Ya. Coba kita ulang lagi. Ini tidak bisa karena sekarang tanggalnya ternyata 2020 bulan Oktober ya. Tanggal 9. Oke, ini saya ganti bulannya. Bulan sekarang saya coba selesai. Ini masuk, ternyata dia ada di pertemuan 8 karena ini sesuai dengan tanggal ya. Ketika Ibu ubah tanggalnya ini, maka dia akan menyesuaikan dengan pertemuan. Oke, ternyata di pertemuan 8 kita ke pertemuan 8. Nah, ini sudah diarsir warna kuning ya. Tadinya dia di pertemuan 3, ini artinya dia diundur ke pertemuan 8. Nah, setelah itu ketika sudah berhasil Bapak Ibu ubah tanggal, sesuaikan tanggal hari ini, silakan Bapak Ibu klik online. Nah, ketika Bapak klik online ini berlaku aplikasi media online-nya adalah Jitsi Meet ya. Di mana Jitsi Meet ini adalah aplikasi open source yang bisa diakses kapan saja ya. Dan waktunya tidak terbatas ya. Oke, saya keluar ya. Setelah itu, jika ini sudah bertanda online berwarna orange, berarti di akun mahasiswa yang ikut dalam kelas perkuliahan ini akan mengklik online ya, muncul. Kalau belum berwarna orange, maka di akun mahasiswa tidak ada keterangan online. Oke. Online. Saya
Oke, selanjutnya nanti ketika selesai perkuliahan dan mahasiswa mengakses, nama-nama mahasiswa itu akan muncul di bawah ini, ya, di bawah ini, bawah kolom komentar, siapa saja mahasiswa yang ikut di kelas ini. Nah, terus di sini ada juga menu absensi. Oke, menu absensi. Di sini adalah topik pembahasan apa, masukkan ya, jika belum ada. Tatap mukanya secara daring ya kita lakukan. Ini yang tadi saya bilang, ketika klik online langsung ke aplikasi media online Jitsi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu tidak menginginkan aplikasi ini, tapi menginginkan aplikasi Zoom, silakan Bapak Ibu rubah masuk ke via Zoom ya. Masuk ke via Zoom seperti ini. Nanti di bawah ini pastekan link ya, link Zoom itu. Untuk membuat link Zoom silakan klik di sini. Nah, ini untuk gratisnya Bapak Ibu login via Google aja ya. Sign in via Google, nanti ikuti langkah-langkahnya. Setelah itu klik schedule meeting. Nah, ini nama meeting, topiknya apa? Saya topiknya keperawatan, komunikasi dalam praktik keperawatan. Pertemuan 4. Oke, ini deskripsi. Jika ada deskripsi silakan masukkan. Tanggalnya diatur. Ini 2010 bulan 9. Oke, berlangsung 1 hari Singapura. Oke, kalau sudah, apakah Ibu sebagai host? Nanti Bapak Ibu sebagai host silakan on-kan nanti sebagai host. Setelah itu simpan. Nah, ini sudah terbuat link pertemuannya ya. Silakan di copy link, ini copy, Ctrl C, masukkan ke link Zoom berikut ini. Nah, itu dosen tamu jika ada, tanggal berlangsung, tanggal sekarang. Misal jangan lupa Bapak Ibu mengabsen diri ya, mengabsen diri sendiri, hadir. Oke, selesai, klik selesai. Maka ketika Bapak Ibu klik online, maka yang berlaku adalah Zoom. Nah, ini ya, seperti ini. Present, jadi ini berfungsi, berjalan berarti. Oke, setelah itu, setelah melakukan pembelajaran selesai, tahap selanjutnya adalah absensi ya. Melihat kembali, ini proses absensi Bapak Ibu tinggal hadirkan semua dulu, lalu diseleksi siapa saja mahasiswa yang belum hadir atau tidak ada alasan. Untuk tidak ada alasan itu berarti mahasiswa alpha.
Oke. Nah, kalau untuk mereset kembali, batalkan absensi, silakan reset, nanti kembali ke semula ya. Oke, cara absensi seperti itu. Terus di atas ini ada tab kehadiran ya. Tab kehadiran ini berisi informasi kehadiran. Jadi ini kalau dilihat status di sini untuk pertemuan satu dan pertemuan lainnya itu belum diabsensi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ada di pertemuan misalnya pertemuan 5, sedangkan kemarin Bapak Ibu masuk juga di pertemuan 3. Jadi untuk mengabsensi pertemuan yang lalu, Bapak Ibu silahkan ke pertemuan ini. Misalnya pertemuan 2, lakukan absensi di pertemuan 2 ya. Oke. Nah, ini fungsi dari absensi ini. Ketika nanti Bapak Ibu mereview total SKS dalam satu semester akan terlihat ya, akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Nah, ini kalau sudah diabsen, setiap pada saat akhir perkuliahan ini pastikan absensi ada ya, muncul semua di sini. Pastikan semua diabsensi setiap perkuliahan. Terus di sini ada agenda perkuliahan. Ya, berisi RTS ya, tentang ketentuan akhir pembelajaran bahan. Oke. Ini ada rencana pembelajaran juga RTS. Ketika Bapak Ibu masukkan indikator bahan kajian, metode pembelajaran dan lain-lain ini, maka akan terlihat di sini. Oke, di sini ada informasi. Apabila informasi ini berisi tentang informasi tentang mata kuliah ini, jadi bisa diinformasi misalnya judul pengumumannya apa. Misalnya pengumuman tugas ya, kategorinya pemberitahuan. Saya akan lakukan pemberitahuan ya, sini ketik lalu simpan. Oke, saya batalkan saja. Ini referensi, berisi referensi dari keseluruhan mata kuliah ini. Misalnya buku, ambil di Google Book. Kalau dalam bentuk file, silakan Bapak Ibu upload filenya, referensi ya. Jika Bapak Ibu punya artikel untuk bisa dibaca oleh mahasiswa, silakan Bapak Ibu juga ambil artikel di sini ya. Misalnya judul artikelnya apa. Ini artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu input di sistem akademik ya. Kayak ini sudah input ya. Atas nama Ibu Hadina input. Oke, saya batalkan. Ini tugas kelompoknya. Untuk tugas kelompok, cara tugas kelompok ini misalnya di pertemuan sekarang ada di pertemuan 3 ya. Oh, ini untuk tugas kelompok secara keseluruhan ya. Nah, ini tugas kelompok, klik tugas kelompok, tambah tugas. Misalnya kita harus buat kelompok 1 dulu ya. Kelompok, tugas
masukkan instruksi tugasnya di sini ya, Bapak Ibu. Buatlah, misalnya saya instruksikan, buatlah makalah minimal 20 lembar atau makalah tentang komunikasi dalam Oke, kalau instruksinya sudah dibuat, silakan ke scroll ke bawah. Di sini ada tanggal tugas dimulai tanggal berapa, misalnya tanggal 29, berakhir tanggal 30, atau kita beri waktu seminggu ya. Saya sampai tanggal 5 gitu. Oke, kalau sudah silakan simpan. Nah, ini tugas-tugasnya, ini instruksi tugas sudah kita buat. Selanjutnya kita membuat kelompok ya, kelompok mahasiswa. Oke, sekarang klik tambah kelompok, misalnya kelompok 1. Kita simpan kelompoknya. Nah, di sini klik detail, terus ambil anggota kelompok, ambil mahasiswanya. Misalnya kelompok 1 terdiri dari 10 orang ya. Oke, simpan, terus tambah kelompok lagi, misalnya kelompok 2, simpan, ambil mahasiswanya, ambil anggotanya, 10 lagi, simpan. Oke, kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3, ambil lagi mahasiswanya, simpan. Oke, terjadi kelompok. Oke, nanti kelompok ini akan mengupload tugas di sini ya, di ini. Nanti tugas mereka terlihat di sini. Nanti setelah mengupload tugas, selanjutnya Bapak Ibu lakukan penilaian. Penilaian misalnya kelompok 1 atas nama ini mahasiswa ini semua, misalnya nilai 80, 90, dan seterusnya ya. Oke, lakukan penilaian di situ. Penilaian. Begitu juga kelompok 2, lakukan penilaian yang sama. Dan kelompok 3. Oke. Ya, untuk saya rasa untuk tugas kelompok cukup jelas. Kita beralih ke nilai. Ya. Nah, ini nilai yang isi adalah koordinator. Apabila Bapak Ibu di sini ada timnya, ada berapa ini? Misalnya ada 3 dosen dalam satu mata kuliah, yang berhak menginput nilai ini adalah koordinator mata kuliah. Namun ketika tugas mandiri dilakukan dinilai di aplikasi, maka nanti masing-masing dosen punya tugas yang dilakukan di Siakat, dan dosen sudah menilai ketiga dosen tim itu. Nanti secara otomatis nilai itu akan
terakumulasi di tugas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi input tugas lagi di sini, ya. Begitu juga UTS, UAS, ya. Begitu juga UAS, ujian online secara daring. Oke, ini dinilai di sini ada asisten dosen. Jadi misalnya Bapak Ibu dalam satu mata kuliah itu terdiri dari satu sipen, silakan Bapak Ibu tugaskan. Ini jika perlu, ya. Ini bukan opsi, ini bukan diharuskan, tapi ini adalah opsi. Jika Bapak Ibu tidak ingin tidak punya waktu banyak untuk mengabsensi mahasiswa, di sini Bapak Ibu bisa menugaskan sipen, ya, untuk menginput, ya. Misalnya kita cari nama sipennya, ini tadi angkatan 2020 D3 Kebidanan Poso. Nah, misalnya sipennya ini adalah Resipa Nur Ali. Oke, kita pilih sipennya, simpan. Nah, di sini dia punya hak akses, ya, yaitu input absen. Jika Bapak Ibu beri dia kewenangan untuk input nilai juga, silakan klik input nilai, ya. Oke. Sebaiknya untuk nilai dikosongkan, boleh absensi saja, ya, jika ditugaskan, ya. Ya, begitulah caranya untuk mengambil asisten dosen. Ini saya hapus saja karena selanjutnya di sini ada rekapitulasi kehadiran. Jadi absensi yang setiap pertemuan itu akan terrekapitulasi di sini. Berapa mahasiswa hadir, alfa berapa orang, sakit, izin, total tidak hadir berapa. Di sini ada tugas, rekapitulasi tugas-tugas. Jadi tugas yang baik tugas mandiri maupun tugas kelompok akan terrekapitulasi di sini, ya. Begitu. Ini rekap nilai ujian yang dilakukan secara online. Nanti kita bahas ini bagaimana cara melakukan ujian online. Untuk ujian online ini sepertinya saya sudah buat video tutorialnya, silahkan disimak Bapak Ibu di akun siakatnya Bapak Ibu di halaman home-nya, ya. Ini rekapitulasi tugas kelompok, nanti bisa dilihat di sini rekapitulasinya. Tadi sudah kita beri nilai atas nama ini, masuk di nilainya adalah 80. Ini rekap total nilai, kita bisa lakukan rekapitulasi ini. Ini berisi tentang kehadiran mahasiswa, berapa persen, tugas-tugas yang mereka upload berapa. Nah, ini nanti total tugas bobot ada di sini, ya. Oke, itu untuk form nilai tadi. Sekarang kita masuk di laporan. Nah, laporan ini berisi rekapitulasi dari semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, ya, sudah input yang laporan itu seperti rencana perkuliahan, laporan kegiatan belajar mengajar, seperti ini laporannya, ya. Tugas mandiri, terus di sini ada rekapitulasi kehadiran,
Terus ada nilai, ya, nilai, rekapitulasi nilai seperti ini, dan rekapitulasi kehadiran dan nilai. Oke, ini nanti ini bisa di-download, klik cetak saja kalau mau download. Oke. Nah, di aktivitas perkuliahan ini juga bisa kita rekapitulasi kegiatan belajar mengajar yang Bapak Ibu sudah lakukan, ya. Klik KBM. Nah, ini kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan. Apabila kita cetak, tampilannya seperti ini. Tampilannya itu berisi absensi, yang ikut ujian berapa, ikut diskusi berapa orang, tugas, akses tugas, yang mengikuti video conference, akses pertemuan, video, dan akses materi. Jadi laporan kegiatan belajar mengajarnya. Terus juga di sini juga ada rekap pembelajaran. Ketika kita rekap seperti ini hasilnya. Misalnya topik pembahasannya apa, catatannya, nah, ini jumlah tugas, materi, ya, video conference, ya, ya. Ini rekap pembelajarannya. Nanti ketika bagian-bagian itu sudah diisi, nanti keterangannya muncul di sini, ya. Kemudian diskusi, materi, tugas, audio, akan muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk saya lupa tadi, di agenda ini terdapat juga diskusi online, ya. Jadi misalnya ini diskusi online-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal buat topik diskusi di sini, nanti mahasiswa akan diskusi, ya. Oke. Ini SP, remedial, ekstrakurikuler, prakuliahan, dan rekap pertemuan juga boleh di sini. Nah, sekarang untuk kita masuk ke persetujuan KRS, ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik rencana studi mahasiswa, nanti muncul di sini mahasiswa yang menjadi PA-nya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini keterangannya terdapat 9 perkuliahan yang semuanya sudah disetujui. Jadi kalau sudah berwarna biru seperti ini, berarti mahasiswa yang bersangkutan sudah disetujui KRS-nya, ya. Oke. Nah, ini juga terdapat mahasiswa non aktif, Bapak Ibu bisa lihat ini KRS. Oke. Nah, ini banyak, mungkin Bapak Ibu tinggal ekspor saja. KRS, rekap KRS, statistik KRS, persetujuan KRS terdiri dari beberapa sub, ya. Banyak, ya. Bisa melihat juga KRS siapa saja yang disetujui, yang belum disetujui. Nah, jadi bisa direkapitulasi di sini. Misalnya untuk etika kebidanan kampus Poso semester 7 angkatan 2020
siapa saja yang belum ambil KRS-nya tinggal tampilkan datanya. Ini yang telah disetujui ya. Berarti ini mahasiswa yang sudah telah disetujui. Yang belum disetujui, Bapak Ibu juga bisa rekapitulasi di sini siapa saja. Ternyata untuk angkatan 2020 tidak ada, ambil KRS semua. Angkatan 2019 kita cek lagi sudah ambil KRS ya. Ini di sini adalah persetujuan KRS ya. Menerbitkan KRS, ketika menyetujui Bapak Ibu tinggal klik di sini, terus lakukan persetujuan di nota ini. Klik lagi di sini, lalu setujui semua KRS. Oke, untuk rencana studi mahasiswa berupa bimbingan KRS, saya pikir sudah clear. Kita masuk di pembimbing akademik ya. Nah ini sama juga tadi, cuma ini bagian bimbingan akademik, bimbingan KRS seperti tadi itu. Nah ini di sini bimbingan KRS yang lengkap ya. Jadi mahasiswa yang belum pernah mengambil KRS seperti ini tampilnya. Sebenarnya kita di tahun akademik 2020-2021 ini kita bisa seleksi mahasiswa anak bimbingan Bapak Ibu yang lulus, misalnya yang lulus ya, yang lulus siapa saja. Berarti yang genap, ini semester genap, yang lulus semester genap, ini datanya semua. Oke. Oh, ini nomor WA jika ada sesuatu yang perlu dihubungi. Nomor WA mahasiswa sudah tercantum di sini. Ini kegiatan mahasiswa, bisa melihat kegiatan apa saja yang sudah diikuti oleh anak bimbingan PA-nya, organisasi apa saja yang diikuti anak bimbingan PA-nya, begitu juga prestasi dan karya ilmiah. Oke, ini pembimbing KKN karena untuk kuliah kerja nyata atau PKL Darwin ya, kalau misalnya itu kalau PKL di luar itu PKKMB ya, harus praktek klinik ya, praktek di lapangan lah. Di sini juga ada PKL. Pendataan PKL ini kita belum lakukan, nanti akan menuju ke sini ya. Di sini ada pembimbing skripsi ya, untuk melihat siapa saja anak bimbingannya yang sudah maju skripsi. Ya, ini bisa terlihat di sini. Ya. Persetujuan ini proposal ya, yang sudah proposal. Oke, ini terus di sini adalah yang sudah LTA, tugas akhir. Misalnya kita cek di 2020 yang sudah selesai sidang skripsi, dilihat di sini ya. Kampus Poso. Nah ini ya. Nah ini kayaknya belum disetujui. Bapak Ibu belum setujui, klik persetujuan sidangnya.
ini konsultasi. Jika nanti mahasiswa melakukan konsultasi, silakan Bapak Ibu tinggal buat agendanya di sini, agenda konsultasinya. Nah, seperti ini nama konsultasi PA misalnya. Nah, ini konsultasi PA, jenis layanan, apakah itu pembinaan soft skill, beasiswa, kesehatan atau lainnya. Ya. Nanti di sini waktunya Bapak Ibu bisa tentukan juga di sini jam berapa sampai jam berapa. Untuk prodi D3 kebidanan misalnya, kebidanan poso. Nanti tahun akademiknya, oke, kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal waktu kita tentukan dulu jam 07.30 sampai 09.00 untuk tanggal 30 nanti. Oke, ini Bapak klik yang ikut dalam bimbingan. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan, lalu klik detail lagi. Nah, ini bimbingannya, ya. Bimbingan ini sama dengan perkuliahan tadi, ada absensinya, ada ujiannya. Ini nanti Bapak Ibu tinggal kasih catatan ujian online. Misalnya hanya mahasiswa tertentu saja yang online, klik online. Oke, ini saya hapus dulu karena dilakukan. Atau saya diaktifkan saja, diaktifkan. Ya, baik Bapak Ibu, ini saya rasa sudah selesai untuk pembahasan tutorial e-learning dari mulai merubah paspor sampai bimbingan skripsi, ya. Oke, ini juga saya perlu informasikan untuk merekapitulasi semua kegiatan itu juga boleh dilakukan di sini. Ya, ini yang saya bilang tadi, untuk melihat jumlah SKS dosen mengajar, boleh dilihat di sini, jumlah SKS-nya berapa, realisasinya berapa, nanti taruhan di sini. Sini laporan daftar hadir ujian, laporan absensi, dan laporan rekap angket dosen, ya, angket dosen ini. Rekap angket dosen, misalnya 3 kebidanan poso tahun akademik 2019, lihat. Nah, ini adalah hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen, ya. Terus di sini juga ada angket perkuliahan, keterangan per dosen. Nah,
Ini masukan-masukan yang disarankan oleh mahasiswa, masukan per dosen, reka per dosen dan mata kuliah. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa untuk pertemuan ini saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum.